Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Untung Juwanto dari Respro. Hari ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat CV yang kompetitif. Kenapa harus kompetitif? Kita lihat dulu videonya. Nah, ini adalah kondisi saat ini banyak sekali terjadi pemutusan hubungan pekerja di perusahaan-perusahaan. Bukan hanya di Indonesia, bahkan ini sudah secara global. Kondisi ini menyebabkan jumlah tenaga kerja oversupply atau terlalu banyak, sementara lapangan pekerjaan sedikit. Jadi, kalau Anda tidak memiliki keunggulan di antara kandidat yang lain, akan sulit bersaing. Nah, bagaimana caranya Anda bersaing supaya bisa diterima bekerja? Paling tidak Anda harus membuat diri Anda kompetitif. Banyak cara yang bisa dilakukan agar Anda bisa kompetitif. Yang pertama tentunya meningkatkan kompetensi diri Anda. Yang kedua adalah bagaimana bisa melewati proses seleksi. Kita tahu ada beberapa proses seleksi. Proses seleksi yang pertama adalah proses seleksi administratif. Proses inilah yang paling banyak menggugurkan kandidat. Hampir 95% mereka gagal di proses administratif. Apa saja proses administratif? Yang pertama adalah lamaran pekerjaan, surat lamaran pekerjaan. Yang kedua adalah CV yang menarik. Kemudian interview, proses interview setelah berhasil melalui proses administratif. Kemudian yang ketiga adalah negosiasi sampai dengan kontrak kerja. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas bagaimana membuat CV yang menarik agar Anda bisa bersaing di tengah kandidat-kandidat yang lain, di mana sekarang saat ini persaingannya sangat tajam. Untuk mempersiapkan Anda menghadapi era new normal setelah COVID-19 ini. Mari kita masuk ke materinya. Ya, tunggu sebentar, sedang loading. Ya sudah ada materinya ya. Oke, bersama Respro Management Consulting. Bagaimana membuat CV yang menarik? Banyak dari teman-teman kita yang saat ini sebagai job seeker, pencari kerja, itu saat ini kondisinya stres, depresi. Karena apa? Karena mereka merasa sudah mengirimkan puluhan, bahkan ratusan lamaran, tetapi kenapa tidak dipanggil interview? Kalau ini tidak segera diketahui jawabannya, mungkin akan menjadi depresi. Salah satu penyebab kenapa tidak dipanggil interview, itu karena kualitas CV-nya tidak bagus. Tidak menarik, sehingga rekruter tidak memanggil. Kita bisa bayangkan, ada ribuan kandidat, ada ribuan CV yang saat ini bisa diseleksi oleh rekruter. Dan tentunya rekruter akan memilih secara acak dari CV-CV yang menarik. Bukan berarti Anda tidak dipanggil interview, bukan kualitas Anda yang rendah, tetapi karena administrasi Anda tidak baik atau tidak berkualitas. Karena 95% kandidat itu gugur di tahap administrasi. Jadi yang bekerja bukan kandidat itu sendiri, tapi yang bekerja dalam proses seleksi adalah CV. Jadi CV sangat berperan penting untuk Anda bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, bagaimana membuat CV yang menarik? Tentunya ada 5 hal yang saya sebutkan di sini. Yang pertama harus interesting, yang kedua relevan, ketiga akurat, yang keempat solid, dan yang kelima harus clear. Apa maksudnya? Mari kita bahas satu persatu. Jadi, CV yang interesting, yang menarik, itu merupakan salah satu daya tarik bagi rekruter. Oke, clear ya? Jadi, CV yang menarik merupakan salah satu daya tarik bagi rekruter. Yang menarik seperti apa? Saya contohkan seperti ini, ada
CV di sebelah itu warna putih, polos begitu, kemudian yang sebelah kanan cukup colorful. Jadi bisa dianggap bahwa CV yang datar itu cenderung tidak menarik, dan yang sebelahnya yang berwarna-warni itu kreatif, akan dengan sangat mudah rekruter melihat itu sesuatu yang sangat menarik secara kasat mata. Tentunya ini akan mendorong rekruter untuk mengambil CV tersebut dan melakukan seleksi. Sebaliknya, CV yang lainnya akan digugurkan sebelum proses seleksi itu sendiri. Jadi clear ya, desain itu sangat berpengaruh terhadap proses rekrutmen. Nah, ini contoh-contoh CV yang cukup menarik. Ada 3 contoh. Pertanyaannya adalah kalau saya tidak bisa desain bagaimana? Sangat mudah sekali kalau Anda tidak bisa desain. Anda bisa browsing di Resume.io, ada Kinza, ada Visual CV, ada Resumong, Up2Work, Connect TV, Resume Genius, sama CV Maker. Anda tinggal isi di situ secara manual, nanti keluarlah CV dalam bentuk sudah didesain oleh mereka. Dan ada beberapa aplikasi yang gratis. Jadi, tidak ada alasan kalau kita tidak bisa membuat CV yang menarik karena tidak bisa desain. Oke? Jadi, Anda bisa masuk ke situs-situs tersebut dan membuat CV Anda lebih menarik agar mempunyai kans untuk dipanggil interview lebih besar. Kedua, ada relevan. Jadi, CV yang relevan itu akan berpengaruh besar terhadap proses rekrutmen. Ada 4 hal, di situ ada latar belakang, kualifikasi, pendidikan, dan pengalaman kerja. Jadi, pada saat isu relevan ini, pastikan bahwa data-data yang Anda sajikan itu benar, bukan falsify information atau informasi yang Anda palsukan. Karena cepat lambat, rekruter akan mengetahui kalau data itu palsu. Karena mereka sudah berpengalaman, mereka sudah menseleksi. Bukan hanya 10, 20, 100, 200, bahkan ribuan CV mereka sudah seleksi. Jadi pastikan bahwa data yang Anda sajikan itu adalah data yang akurat. Oke, clear ya? Itu adalah poin relevan. Nah, ini ada cara strategi untuk membuat CV yang relevan. Yang pertama, di bagian latar belakang, tuliskanlah, tidak terlalu banyak-banyak, jangan bertele-tele. Yang penting adalah nama lengkap Anda, tanggal lahir, karena kita tahu beberapa posisi itu mensyaratkan usia, jadi tanggal lahir ini akan sangat penting terkait dengan seleksi usia pada jabatan-jabatan tertentu. Misalnya untuk supervisor, misalnya maksimal 30 tahun, atau manajer 40 tahun, dan seterusnya. Kemudian alamat harus jelas, telepon yang digunakan pastikan masih aktif, kemudian email address-nya juga masih aktif, agar Anda bisa dikontak pada saat Anda mau dipanggil interview. Kemudian berikutnya adalah kualifikasi. Kualifikasi itu dijelaskan yang sesuai dengan pekerjaan. Misalnya Anda melamar sebagai teknisi, tentunya kualifikasi teknisi lah yang ditonjolkan. Sedangkan kualifikasi yang lain, misalnya Anda berpengalaman di bidang yang lain, itu tidak perlu ditonjolkan. Berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan itu ditulis nama sekolah, lokasi sekolahnya di mana, kemudian prestasi-prestasi sekolah apa saja. Dan disusun dari yang pendidikan terakhir ke pendidikan yang paling awal. Misalnya begini, Anda pendidikannya terakhir adalah S1, maka S1 ditulis pada awal pendidikan, kemudian di bawahnya mungkin ada D3 mungkin ngambil juga, atau SMU. Cukup sampai SMU saja. Kalau pendidikan Anda D3, ya D3 dan SMU. Tapi kalau pendidikan Anda SMU dan sederajat, SMK dan sederajat, cukup tulis pendidikan SMK-nya terakhir yang di mana. Nah, ini khusus untuk yang fresh graduate, ditekankanlah pada aspek-aspek yang lain, seperti extracurricular activities dan kursus-kursus yang lain. Oke, kita masuk ke pengalaman pekerjaan. Pengalaman pekerjaan sama seperti pendidikan, ditulis pengalaman kerja terakhir. Kemudian disusun ke bawah ke pengalaman kerja yang sebelumnya.
Jadi misalnya saat ini Anda bekerja di PT X. Nah, di PT X itulah Anda tulis pengalaman kerjanya apa, sebagai apa, job desk-nya apa. Yang penting adalah pencapaian-pencapaian dan kinerja, work performance and achievement. Work performance dan achievement Anda apa ya? Oke, nah ini mouse-nya. Berikutnya adalah akurat. Data yang Anda sajikan itu harus akurat. Karena apa? Karena kan ada perjalanan waktu. Karir Anda mungkin meningkat, yang tadinya misalnya staff, menjadi supervisor, menjadi manajer, dan itu harus disajikan secara akurat. Kapan Anda menjadi supervisor, tahun berapa, di perusahaan mana. Anda menjadi manajer, tahun berapa, di perusahaan mana. Oke, ini ya, harus akurat, karena terkait dengan kronologikal Anda terima bekerja. Kronologisnya seperti apa harus disajikan secara akurat. Oke, berikutnya adalah solid. Data yang Anda sajikan itu harus singkat dan padat, tidak bertele-tele. Karena apa? Karena semakin singkat dan semakin padat, akan lebih mudah Anda untuk ditemukan oleh recruiter. Untuk bisa langsung diputuskan apakah akan dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. Jadi pastikan surat lamar Anda harus short and simple. Oke, sebelum saya lanjutkan, silakan di-subscribe, like, and share kalau Anda merasa bahwa materi ini sangat bermanfaat bagi Anda, agar Anda akan mendapatkan update-update terus dari materi Resources Productivity. Mari kita lanjutkan. Kita masuk ke poin yang kelima. CV itu harus clear. Clear dengan posisi yang nanti Anda akan lamar. Jadi Anda harus jelas menyajikan di CV itu ada tujuannya. Jadi bukan sekedar menceritakan daftar riwayat hidup, juga ada objektif apa yang akan Anda tuju pada saat Anda melamar pekerjaan disesuaikan dengan kompetensi yang saat ini Anda miliki. Oke, terakhir, jika Anda sudah menyusun CV dengan benar, maka sebenarnya Anda sudah sukses 50%. Karena CV adalah salah satu alat untuk proses seleksi yang paling penting. Jadi pastikan bahwa CV Anda harus benar, maka Anda tinggal menunggu panggilan untuk interview. Sebaliknya, kalau CV-nya dibuat asal-asalan, asal jadi, ya jangan harap untuk panggil interview. Anda kirim puluhan bahkan ratusan CV pun tidak akan dipanggil. Jadi pastikan bahwa CV harus memenuhi kaidah-kaidah yang tadi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada komen, silahkan komen di bawah. Dan jika Anda membutuhkan materi PDF ini, saya akan kirimkan. Cukup menuliskan alamat email Anda di kolom komentar. Nanti akan saya email PDF-nya untuk Anda bisa pelajari lebih dalam. Dan jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen, nanti saya akan respon. Ya, saat ini saya sedang menulis buku Sustainable Growth dan Resources Productivity. Salah satu buku menceritakan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan dengan cara meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya aset, dan yang terakhir adalah sumber daya capital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada sesi-sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.